Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam situasi asinkronus ya. Tetapi memang karena desainnya sudah begitu, atau desain secara keseluruhan qadarullah gitu ya. Allah sudah menakdirkan ya harus begini, kita nikmati begitu. Nah, alhamdulillah sekali lagi kita tidak terasa sudah sampai pada pertemuan 8 di mana Anda semua akan mengikuti UTS dan UTS ini tentu saja harapannya, bisa menstimulasi kemampuan Anda atau kapabilitas Anda terutama di dalam hal, eee, pemaknaan atau penginterpretasian hasil analisis terhadap tugas perkembangan siswa SD. Analisis yang dimaksud dan interpretasi yang dimaksud adalah terhadap hasil ITP dan ATP gitu ya. Oke, sebagai awalan saya sampaikan dulu bahwa memang kalau kakak tingkat, mungkin nanti bisa di cross check ke beberapa ya angkatan siapa berarti angkatan, yang sekarang PPL ya berarti. Mereka itu mengerjakan tugas ini dalam bentuk, tugas lapangan. Jadi memang mereka datang ke lapangan dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian mereka, mengumpulkan data dari siswa secara langsung, berinteraksi secara langsung menggunakan instrumen ITP, lalu mereka merekap seluruhnya dan seterusnya, lalu, mereka juga menginterpretasikan. Nah, jadilah sebuah laporan yang dijadikan sebagai tugas pengganti begitu ya. Nah, kali ini karena situasi juga kita sama-sama harus empati, harus saling memudahkan begitu ya, maka, tugas pengganti UTS kali ini terkait dengan interpretasi dan analisis ITP atau ATP, itu kita lakukan memanfaatkan data-data yang ada. Hanya mungkin interpretasi dan jumlahnya itu, kita sesuaikan, sesuai dengan data yang ada sebagai sampel pada ATP yang, nanti akan kita tunjukkan dan mungkin Anda juga sudah menginstal dan memiliki data tersebut. Oke, saya akan coba share screen begitu ya. Bentar ya, bagaimana nanti cara me apa namanya, melaksanakan atau menyelesaikan tugas yang, apa namanya, yang akan Anda kerjakan. Oke, ini sudah share screen, mudah-mudahan tampilannya bagus begitu ya, sehingga Anda mudah memahami. Oke. Nah, pertama tentu saja Anda buka, ITP, ATP-nya, kemudian di sini, open data yang sudah ada, gitu ya. Kemudian, apa coba, hitung, setelah dihitung kita lihat profil individu. Nah, profil individu ini, klik semua maka, nanti ketika mengklik salah satunya akan muncul profil individu. Tugas Anda adalah Tugas Anda adalah menginterpretasikan, eee, hasil output ATP dari masing-masing individu yang jumlahnya, 10 orang. Silahkan Anda acak saja, di sini kan ada tadi ada 40 ya, banyak sekali, apa namanya, sampel yang bisa Anda pilih secara acak. Harapan saya sih tidak ditentukan, "Wah kayaknya yang ini enak nih." Nah bukan begitu, tapi Anda ambil misalnya saya acak nih, saya ambil Yuli, nah misalnya, kalau ini Yuli adanya seperti ini, nah maka yang pertama yang akan diinterpretasikan adalah Yuli ini, begitu. Nah langkah pertama adalah buka ini, yang kedua jangan lupa untuk menunjukkan orisinalitas dari ATP yang Anda miliki, Anda klik ini ya, print, kemudian set penanggung jawab. Nama Anda misalnya Ari Rahmat Riyadi, jabatan wali kelas 4 Bandung untuk Titimangsa ya. Nah, oke, maka nanti di print-nya kan, akan muncul si, ininya, apa namanya, data ininya nih. Nah ini untuk profil kelompok ya. Oke, saya tutup dulu.
Kita lihat untuk profil individu. Nah, ini punyanya Yuli Purnamasari, begitu ya. Kemudian ada nama Anda di sini dan inilah yang akan diinterpretasikan. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, Anda capture, nih capture menggunakan snipping tool, ya menggunakan snipping tool. Mohon maaf ini agak bahasa Inggris belepotan nih. Nah, Anda capture ini nih sampai nama Anda, begitu ya. Nah, jadi di copy kemudian dipaste di output yang pertama. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini sudah menunjukkan satu output tampilan awal. Bagian output pertama atas nama, jadi nanti ini formatnya ya. Tugas pengganti UTS, nama mata kuliah perkembangan peserta didik SD, namanya siapa, NIM-nya berapa, kelas mana. Silahkan di sini ada bagian output. Bagian output 1 itu untuk orang pertama. Misalnya ini namanya Yuli Purnamasari. Ah, Yuli Purnamasari. Yang pertama yang Anda harus capture adalah ini tadi ya, menggunakan snipping tool. Nah, nanti Anda cari bagaimana caranya menggunakan snipping tool, itu gampang sekali. Yang kedua, setelah ini selesai, hasil output print out yang ada nama Anda ini sebagai wali kelas, Anda deskripsikan. Deskripsi output 1. Nah, Anda deskripsikan bahwa misalnya Ananda, boleh Anda bahasakannya seperti apa? Ananda Yuli berada pada kategori, coba kita lihat ini kompromis ya. Jadi ini data individunya itu kompromis. Oke, konformistik. Konformistik, dominan konformistik. Kategori dominan konformistik. Cenderung ke sadar diri. Nah, konformistik ini dominan konformistik sudah, karena lihat saja ini rata-ratanya nih yang warna ungu, kalau di sini ya biasanya terlihat seperti biru, itu menunjukkan dia garisnya di konformistik rata-ratanya. Jadi Ananda Yuli capaian profil tugas perkembangannya berada pada kategori dominan konformistik. Artinya secara umum, ingat, gunakan kata-kata, lihat video yang sebelumnya yang individual ya. Gunakan kata-kata secara umum, dominan, rata-rata, kebanyakan. Nah, gitu ya. Saya menggunakan kata secara umum. Secara umum, Yuli atau Ananda Yuli atau yang bersangkutan boleh, artinya secara umum Yuli dalam pencapaian profil pencapaian tugas perkembangan Ananda Yuli dalam profil dipengaruhi oleh sikap dan dorongan untuk memenuhi kebersamaan dan ketertiban. Artinya, maksudnya, nah nggak apa-apa kalau apa namanya, belum merasa detail, apa silakan aja lanjut, ini juga saya pop up kan ini. Maksudnya, yang bersangkutan dalam melakukan satu tindakan atau berperilaku lebih dominan. Nah, dipengaruhi oleh keinginan untuk menyamakan diri dengan situasi lingkungan. Nah, gitu ya. Jadi Yuli ini tuh dominan konformis karena ya yang penting apa namanya ya, sama-sama lah
situasi lingkungan, dan menjaga ketertiban. Nah, gitu. Jadi konformis. Ya udah konformistik. Ya, ini sifat konformistik. Nanti Anda cek lagi di file ininya ya, file deskripsi teori tentang ITP ATP yang sudah saya berikan. Jadi Ananda Yuli capaian proses tugasnya segala macam. Nah, ada dua jenis. Nanti Anda boleh bahas misalnya aspek perkembangan landasan hidup religius. Nah, misalnya Anda boleh per aspek, misalnya keduanya aspek landasan perilaku etis dan seterusnya. Boleh yang seperti ini, misalnya perilaku religiusnya yang bersangkutan, coba kita lihat sampelnya ya. Hidup religiusnya di bawah konformis, berarti dia dominan, dominan, dominan melakukan tindakan atau ritual keagamaan atas dasar, nah ini lihat bahasanya dominan, atas dasar pada level dominannya ini nih, perlindungan diri. Artinya, Yuli melakukan praktik ritual peribadatan umumnya, nah didorong oleh karena menghindari hukuman atau karena teknis ganjaran yang akan diperolehnya ketika tidak melakukan atau melakukan ritual keagamaan. Nah, artinya apa nih? Nah, yang bersangkutan jadi berdasarkan gambar ini, lihat yang religius ini ya, kan ini perlindungan diri nih, PLD. Nah, jadi Yuli ini dominan melakukan tindakan ritual keagamaan atas dasar pelindungan diri supaya dirinya selamat ya udah sholat gitu daripada dimarahin terus oleh ayah atau apa segala macam atau misalnya jadi bukan konformis bukan karena biar tertib bukan konformis lebih tinggi daripada perlindungan diri. Kalau perlindungan diri betul-betul menghindari supaya dirinya tidak dikenai hukuman atau diiming-imingi hadiah yang sifatnya instan. Nanti boleh mama kasih main HP kalau kamu sholat isya. Habis sholat isya kamu mama kasih HP. Oh dia mau tuh. Nah, jadi ya Yuli ini melakukan praktek ritual peribadatan itu didorong oleh karena menghindari hukuman atau karena secara teknis ada memperoleh ganjaran ketika melakukan ritual keagamaan. Nah, itu boleh seperti ini. Lalu lihat yang perilaku etisnya. Ya, perilaku etisnya yang bersangkutan. Nanti lihat nih perilaku etisnya seperti apa. Nah, sama ya, kurang lebih sama. Silakan beri deskripsi seperti apa. Nah, ini cara yang pertama, sekali lagi. Cara yang kedua adalah Anda deskripsikan bebas. Misalnya tadi ini sudah ya, Ananda secara umum capaian profil perkembangannya berada pada atau dominan pada kategori konformistik. Begitu ya, sebagian saja yang menuju perlindungan diri. Menuju sadar diri, yang di atas kan 4 itu sadar diri. Oke, nah apabila dilihat secara ekstrim, nah tulis aja di situ. Apabila dilihat, coba kita split ya, kita split. Ini kita lihat profilnya, kita lihat bawahnya. Nah, kita contoh yang kedua. Apabila dilihat secara seksama, diketahui bahwa Yuli memiliki profil capaian tugas perkembangan yang di bawah ya itu dipisah ya di bawah rata kelompoknya. Aspek tersebut adalah bukan aspek apa tuh? Yang keempat biar sangat rendah sekali. Kematangan intelektual.
Ah, yang bersangkutan berada pada posisi perlindungan diri atau PLD. Nah, gitu ya. Jadi mungkin dia belajar meningkatkan kapasitas intelektualnya, itu berada pada perlindungan diri tadi, hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Baik itu untuk menghindari hukuman atau memperoleh ganjaran, begitu ya. Kemudian kita lihat, namun demikian pada 4 aspek lain terjadi keunikan. Nah, mulai dari aspek ke-6 hingga ke-9 berada pada kategori konfir konfor konformistik menuju sadar diri, gitu ya. Yaitu aspek apa itu yang keenam itu aspek peran sosial dan wanita. Kemudian aspek ya disebutkan lagi supaya enak nih jadi deskriptif karena orang tua itu akan akan mudah untuk memahami gambar yang ada di sini gitu. Termasuk kita juga harus memahami karena dari pemahaman ini kita bisa memperlakukan dengan tepat begitu ya. Sosial wanita, kemudian yang ketujuhnya penerimaan diri dan pengembangannya dan seterusnya. Nah, boleh seperti ini ya. Jadi lihat yang ekstrimnya, lihat yang uniknya. Pokoknya ya minimal 10 kalimat lah, bahkan lebih, bahkan harus lebih. Kenapa harus lebih yang secara kritis ini? Karena kan, secara aspek saja kalau misalnya dipisah, misalnya kita melihat datanya, dari religius dulu, kemudian aspek yang kedua perilaku etis, kemudian yang ketiga tentang kematangan emosional, itu kan sudah 10 aspek. Jadi, wajar nanti kalau yang model, deskripsi naratif seperti ini, secara kritis itu juga kalimatnya harus di atas 10 sih sebetulnya harusnya begitu. Nah, setelah ini selesai, oke saya remove split, ini kan baru ininya nih, Yuli. Setelah ini selesai mendeskripsikan, yang berikutnya adalah kita kembali ke datanya. Oke, ini tutup, sudah. Nah, dari saudari Yuli ini, untuk kita tahu apa yang harus dipertahankan dan ditingkatkan, kita lihat 8 butir tertingginya. Nah, 8 butir tertinggi, caranya bagaimana? Anda lari lagi ke snipping tool, ini diklik, kemudian ini di crop, kemudian ini copy, kemudian ini di paste. Nah, ini judulnya 8 butir tertinggi. Nah, kan ini sudah ada grafiknya 88 butir tertinggi apa saja. Silahkan lari ke ATP-nya. Nah, ini lihat di sininya, di bagian bawahnya. Butirnya apa saja, ya. Nah, ini menjadi peran sosial wanita misalnya 6.3. Oke, saya contohkan ya. Pertama, butir ke 6.3. 6 strip 3 yaitu memperoleh skor 4 atau sadar diri. Coba kita lihat browse soalnya. 6.3. Nah, berarti Yuli ini milih ini nih, yang A karena skornya 4. Saya melakukan peran sesuai jenis kelamin dan dalam pergaulan masyarakat. Wah, ini bahasanya memang terlalu tinggi ya. Ini harus secara kritis memang ini harus dievaluasi. Nanti harus dievaluasi, harus dinilai ulang dan segala macam. Kita sekalian riset lah ya. Jadi ternyata kalau dilihat dari butir 6.3, oh mohon maaf saya buka lagi. 6.3, si Yuli ini atau Ananda Yuli ini melakukan peran apapun di dalam kehidupannya, itu sesuai dengan jenis kelaminnya.
Kalau Yuli itu perempuan, dia tidak menggunakan pakaian laki-laki dan sebagai perempuan dia bertata laku atau berperilaku atau apa ya, tata keramanya sebagai seorang perempuan, begitu ya, lembut, apa, kemudian feminin, begitu ya, tidak menunjukkan maskulinitas. Walaupun dalam kondisi tertentu tentu saja perempuan bisa menunjukkan kekuatannya, tetapi ya kadang-kadang ngebuka botol aja minta tolong laki-laki kan gitu. Nah, jadi ini melakukan peran sesuai dengan jenis kelamin dan di dalam pergaulan masyarakat dia menempatkan dirinya sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, kalimat itu silahkan, jabarkan jabarkan atau uraikan. Kalau jabarkan nanti ada, jatim kan. Nah, uraikan. Jadi ini terus kemudian butir ke-6 strip 4 ya, yang tadi itu ya 6 strip 4 Anda cek, oh skor 4 juga. Coba kita lihat 6 tik 4. Dia memilih B, skornya 4. Saya memperlakukan laki-laki dan perempuan sederajat. Wah, dia nggak pilih-pilih. Kalau misalnya perempuan salah, dia katakan salah. Kalau yang laki-laki salah, dia berani dia mengatakan salah. Kamu salah, kamu nggak boleh gitu, gitu. Ya, luar biasa ini Yul ini. Kemudian penerimaan diri dan pengembangannya, Anda deskripsikan semuanya sampai memperoleh skor berapa ya, lalu uraikan, deskripsikan, beri contoh, nilainya apa ini. Jadi kalau semakin detail, saya sebagai orang tua membaca nanti, wah enak juga nih gitu, paham gitu. Sambil melihat kecocokan antara gambarannya. Nah, ini juga tadi kan, dilihat dari soalnya. Nah, tapi kita bisa lihat juga didasarkan pada, skor yang diperoleh kelompok. Yang diperoleh kelompok itu kan rata-rata tugas perkembangan, capaiannya ada yang warna kuning, kemudian yang ijo-ijo ini adalah, rata-rata capaian tugas perkembangan di aspeknya atau di butirnya, gitu ya. Nah, ini 8 butir, ini coba skornya, yang pertama nih, butir yang pertama itu tadi terkait dengan peran. Jadi dia di atas rata-rata, capaian kelompoknya gitu ya, untuk poin ini, nomor 6 ini. Yang kedua, apalagi ini lebih jauh dari, teman-temannya, skor 4, sementara anak-anak yang lain, teman-temannya itu di perlindungan diri, dia memperlakukan teman laki-laki berbeda dengan teman perempuan. Karena kalau teman-teman laki-laki merasa dapat perlindungan, misal ya, kalau dengan perempuan ya kurang lebih banyaknya mungkin merasa tidak nyaman sehingga memperlakukan teman itu di dalam pergaulan secara berbeda. Nah, kalau kelompoknya begitu, dia mah enggak. Dia memperlakukan sama untuk laki-laki dan perempuan, begitu ya. Nah, bisa dilihat sih sekali lagi bisa dilihat dari browser ranah soalnya yang ini, skornya lihat nomornya berapa atau bisa juga dilihat dari dan ya bukan atau dan dilihat dari apa namanya capaiannya. Tetapi secara keseluruhan 8 butir ini tetap masih dianggap rendah karena, di atas kelompok di bawah, capaian 8 butir tertinggi dari kelompok teman-temannya, begitu ya. Mungkin ini nih yang agak, apa, kurang begitu ya. Nah, sekarang jadi ini 8 butir tertinggi. Jadi deskripsikan detail, semakin detail semakin bagus. Semakin saya baca, wah enak paham nih, cocok nih kalimatnya, dengan gambarnya, dengan, ininya, detailnya, ya silahkan. Oke. Nah, ini 8 butir tertinggi, lalu dan seterusnya. Kemudian Anda juga, deskripsikan 8 butir terendah. Dari Yuli ini coba kita cek, 8 terendah. Nah, ini. Sekali lagi caranya copy, copy, nah ini di-copy, kemudian di-copy, di-cut tadi ya, di-copy, di-paste di sini. Nah, ini 8 butir terendah untuk Yuli. Lalu deskripsi. Nah, deskripsinya itu ya silahkan kembali ke apa, ke ininya nih. Lihat, ini kan secara kasat mata ini sangat rendah sekali dibandingkan dengan kelompok-kelompoknya. Skornya saja ada yang satu bahkan ini. Lihat, kematangan intelektual. Sudah kita ketahui bahwa kematangan intelektualnya tadi di profil individunya secara umum memang sangat rendah.
gitu ya. Kemudian skor lain perilaku etis misalnya. Coba kita lihat yang perilaku etis nih. 2.3. 2.3. 2.3. Dia skornya 1, berarti memilih C. Saya menjawab panggilan orang tua akan tetapi tetap bermain. Nah, jadi memang dia ya mudah-mudahan ini datanya benar ya. Mungkin ada anak yang secara jujur kalau nanti mungkin proses pengisiannya tepat, jujur, didampingi, terawasi, begitu ya. Pengisian instrumen ITP-nya maksud saya sebelum direkap dan rekapnya tepat, maka ini bisa menunjukkan perilaku anak. Nah, khusus untuk Yuli ini yang terendah adalah perilaku etis yang poin 2.3 ini, dia memilih C dan skornya 1. Dia memilih dan dia dalam kehidupan sehari-harinya menjawab panggilan orang tua akan tetapi tetap bermain. Misalnya orang tuanya manggil, "Yuli, iya mah, tapi main," gitu. "Yuli cepet mandi, udah sore." "Iya mah, nanti." Kan gitu. Kayaknya kurang lebih kita juga pernah melakukan hal yang sama. Tetapi untuk kasus Yuli dia dominan, menggambarkan dirinya seperti itu, gitu ya. Menerima, menjawab panggilan orang tua, tetapi hare-hare, gitu ya. Oke, nah jadi tugas Anda adalah seperti itu. Pertama, menulis ini ya, tugas pengganti UTS, mata kuliah perkembangan peserta didik, nama, NIM, kelas, bagian output 1 untuk orang pertama. Bagian yang pertama dari output 1 adalah capture hasil yang ada nama Andanya, seperti ini. Kemudian deskripsikan secara umum seperti apa ini. Minimal 10 kalimat, boleh 2 tipe, boleh tipe per aspek, boleh tipe kritis seperti ini, tetapi kalimatnya maksimal atau minimal 10 kalimat. Tentu saja kalau minimal lebih tinggi dari itu ya. Kemudian yang kedua di orang yang sama, cek daftar butir 8 butir tertingginya, deskripsikan, bandingkan dengan teman kelompoknya per butirnya. Kemudian 8 butir terendah, ini 8 butir terendah, deskripsikan, lihat profilnya, lihat ranah soalnya. Nah, itu untuk 1 orang. Anda saya tugaskan tadinya 10 tapi tiba-tiba saya merasa kasihan juga. 7 orang deh. Yang penting ganjil ya. Bagus tuh angka ganjil. Jadi tugasnya tugasnya 7 orang untuk dianalisis. Kalau dulu kakak tingkat Anda ke lapangan, ngerekap atau segala macam, kalau tidak salah 5. Oke lah. Mudah-mudahan dengan saya memudahkan ini, juga Allah mudahkan saya untuk menyelesaikan disertasi ya. Doain ya semuanya, oke. Nah, jadi silahkan, tidak perlu ada cover, tidak perlu ada apa, nanti akan saya baca per orangnya secara umum, di-scan ya, tidak mungkin saya baca juga semua. Yang penting pada saat saya uji cuplik, ketika saya baca, kenapa ini kalimatnya begini, gambarnya begini. Nah, jangan sampai begitu. Tetapi saya harus mengangguk, menunjukkan pemahaman, menunjukkan saya sebagai orang tua paham atas deskripsi Anda terhadap gambar yang Anda analisis dari output ATP yang Anda pilih secara acak. Jadi tugasnya 7 orang. Nah, kapan ini dikumpulkan? Dikumpulkan 1 minggu. Jadi saya stop sharing dulu ya. Mudah-mudahan Anda bisa melihat saya dengan jernih. Ini saya di kampus. Kapan dikumpulkan? Dikumpulkan rasanya kalau 1 hari 1 orang itu 1 minggu cukup. Oleh karena itu, hari ini akan saya tugaskan, minggu depan akan dikumpulkan. Begitu ya, melalui spot. Filenya seperti apa? Tipe filenya PDF, saya kira lebih bagus. Jadi filenya, tipe filenya adalah tipe file PDF. Kemudian tidak perlu ada cover dan segala macam. Mudah-mudahan Anda pahami betul, ulang-ulang tayangan ini sehingga Anda betul-betul memahami sebelum Anda mengerjakan. Kemudian yang berikutnya, jadi ini waktunya pengerjaan 1 minggu dengan asumsi 1 hari lah masa untuk mendeskripsikan 1 profil orang begitu ya, 1 profil siswa. Nah, yang kedua, kita itu setelah UTS akan menyelenggarakan diskusi dan pendalaman terkait dengan teori-teori perkembangan peserta didik di SD begitu ya. Jadi perkembangan peserta didik di SD berdasarkan 10 aspek yang sudah dibagi kelompok. Saya harap penanggung jawab tentu saja sudah membagi kelompok sehingga semuanya sudah siap. Nah, sambil Anda mengerjakan ya sebetulnya tidak perlu 1 minggu ya mengerjakan tugas ITP ini, ATP ini.
mungkin 1, 2 hari, kemudian Anda bisa berkumpul tuh dengan kelompok untuk, menentukan, apa namanya, untuk menentukan tayangan nanti presentasi akan seperti apa. Tayangan presentasi seperti apa, misalnya, mau presentasi menggunakan, apa namanya, Google Meeting seperti yang saya lakukan, atau mau menggunakan Zoom yang terekam, atau mau menggunakan ilustrasi sebagaimana, banyak tuh di YouTube ilustrasi tapi memang berbahasa Inggris. Misalnya Anda ketik, Social Erikson Theories, Social Development Theories of from Erikson, misalnya perkembangan sosial dari Erikson. Nah itu di ini banyak sekali, di YouTube yang sudah jadi begitu ya. Lalu, itu ilustrasinya menggunakan video scribe ya, tapi itu kalau memberatkan ya Anda buat dulu diskusi dengan teman, bagaimana misalnya Anda kebagian, apa namanya, kebagian perkembangan karir. Nah, Anda buat dulu makalahnya tuh, makalah ya 10 halaman lah ya, nanti detailnya akan saya sampaikan. Tetapi itu harapannya sudah terjadi di minggu depan. Jadi dikumpulkan UTS ini, nah lalu Anda juga siap-siap untuk melakukan atau membuat, tayangan presentasi yang dibuat, atas dasar makalah yang Anda buat gitu. Jadi Anda berkumpul dengan kelompok, Anda kebagian aspek apa, lalu Anda, menentukan makalahnya minimal 10 halaman, artinya bisa lebih, 20 lah ya, bicara tentang ya pokoknya banyak lah di internet tergelar informasi itu. Kemudian Anda buat presentasinya, Anda rekam. Boleh menggunakan Zoom, Google Meet, seperti yang sekarang saya lakukan ini menggunakan Google Meeting. Yang berikutnya boleh juga menggunakan ilustrasi. Nanti cari di apa namanya di YouTube. Nah, minggu depannya lagi kita akan nonton sama-sama. Anda post Anda upload, Anda unggah di YouTube, bisa channel siapa saja anggota kelas atau mungkin barangkali punya channel kelas silahkan upload di situ. Kemudian linknya nanti akan ditugaskan di spot pada saat kita asinkronus itu dipastikan. Lalu pada saat kita sinkronus kita diskusi begitu ya. Pendalaman dari apa yang sudah Anda buat nanti dikonfirmasi oleh saya barangkali ada yang kurang atau yang perlu ditambahkan atau juga ada pertanyaan-pertanyaan dari teman, satu kelas, gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bagian dari pembelajaran saat ini yang informasi tergelar banyak sekali, tetapi tinggal bagaimana kita memanfaatkan waktu. Saya kira begitu mudah-mudahan tidak memberatkan. Nah, jadi ada 2 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Satu untuk tadi format UTS, tugas pengganti UTS. Yang kedua adalah nanti Anda siap-siap bekerja kelompok, membuat makalah minimal 10 halaman atau 15 atau 20 halaman, berisi tentang aspek apa perkembangan yang Anda peroleh secara acak oleh PJ, ya kan? Kemudian Anda berkumpul buat makalahnya secara formal, ikuti pedoman karya ilmiah UPI, lalu Anda buat presentasinya, direkam, diunggah di YouTube. Nah, linknya kita share nanti di spot, nanti teman-teman juga bisa nonton, saya bisa nonton, kemudian pada saat kita pertemuan sinkronus, kita bisa perdalam apa yang sudah Anda buat untuk pertanggungjawaban. Nah, gitu ya. Jadi untuk penilaian kelompok dinilai mungkin nanti dari tampilan, kemudian dari kita berdiskusi pada saat kita sinkronus. Nah, saya kira itu ya tidak terasa ini juga sudah pertemuan ke-8, kita ada 16 kali pertemuan, setengahnya lagi mudah-mudahan itu semua tercapai dalam waktu yang singkat. Anda memperoleh pemahaman, kalaulah misalnya materinya terlalu luas, terlalu banyak ya wajar, karena memang beban untuk mata kuliah ini sesungguhnya tanggung jawabnya sangat besar sekali, karena ini memahami anak untuk sebelum memperoleh perlakuan. Memahami anak sebelum memperoleh gambaran tentang anak harus diapakan kalau dia bermasalah atau ingin kita kembangkan kapabilitas yang mereka miliki secara potensialitas. Nah, jadi kan, bagaimana kita mengajarkan anak menggunakan pendekatan tertentu, model pembelajaran tertentu, atau perlakuan tertentu, tentu harus diawali oleh, mata kuliah ini, pemahaman terhadap perkembangan peserta didik SD. Nah, saya kira mudah-mudahan ini menjadi wahana atau ajang bagi Anda untuk, memperoleh ilmu yang bermanfaat, yang nanti bisa diaplikasikan, di sekolah, yang menjadi bekal Anda untuk berinteraksi dengan orang tua, membicarakan bukan menggosipkan anak begitu ya, tapi membicarakan perkembangan anak secara mendalam. Saya kira itu untuk
kali ini akan saya sematkan di YouTube supaya Anda bisa tonton ulang, kemudian paham betul tugas pengganti UTS seperti apa, dan paham betul apa yang harus Anda lakukan dengan kelompok di minggu depan, yaitu untuk membuat makalah, kemudian membuat tayangan video yang direkam dan diunggah ke YouTube. Saya kira itu, terima kasih, mudah-mudahan Anda sehat selalu, doakan saya, doa kita semua supaya pandemi COVID segera bisa kita atasi dengan adaptabilitas kita yang semakin kuat begitu ya, berhadapan dengan virus begitu ya. Nah, saya kira itu mungkin, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain, baik itu secara sinkronus maupun asinkronus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.